Dalam pengabdian saya masuk tentara di pasukan tempur. Dan saya pernah di usia muda, 24-25 tahun, saya pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa pertempuran, ya, di mana saya hampir mati, Pak Elvito. Nah, kalau orang sudah hampir mati, sudah menghadapi maut, dia baru sadar apa yang penting dalam hidup. Jadi, akhirnya saya menjadi orang yang mengerti bahwa hidup ini harus kita buat penuh arti. Hidup ini harus bermanfaat bagi bangsa, bagi rakyat. Nah, jadi dalam perjalanan hidup saya itu, bagaimana saya menjaga kehormatan bangsa saya, bagaimana saya membuat negara saya berhasil menang, dihormati. Itu yang mendorong saya. Nah, di ujung karier saya mengalami semacam shock tahun 98. Loh, kok negara yang katanya hebat, macan Asia, pertumbuhan 7-8% setahun selama sekian puluh tahun, kok tiba-tiba crash? Saya pelajari ada apa. Kemudian saya lihat setelah sekian puluh tahun merdeka, kok Indonesia tidak tambah kaya. Kekayaan kita lihat mengalir ke luar negeri. Rakyat masih miskin. Kita tidak punya mobil buatan Indonesia. Kita tidak punya apa-apa buatan Indonesia. Semua kita beli dari luar negeri. Kita import makan, import jagung, import ikan, import garam. Wah, di mana ini? Di mana negara merdeka? Masa negaranya Gajah Mada, negaranya Diponegoro, negaranya Sultan Agung, negaranya Sudirman kok harus import garam? Ya, di mana kehormatan bangsa kita? Kemudian bolak-balik kita itu hanya jadi dibilang negara miskin, negara lemah. Sehingga sepertinya itu yang mendorong saya mengatakan, oh, akhirnya kita mau tidak mau kita harus terjun ke politik. Kita harus berada dalam kekuasaan untuk berbuat baik. Nah, itu saya kira itu yang mendorong saya. Karena saya melihat dan saya agak kecewa dengan arah kehidupan bangsa kita. Ya, kalau saya lihat begini terus, Indonesia ini mungkin kalah bersaing. Kalah bersaing dengan banyak negara. Ya, kita jadi negara yang tidak punya kemampuan apa-apa. Gitu. Bapak katakan tadi ada fase di mana dalam melaksanakan tugas Bapak hampir menemui ajal. Ya. Bisa berbagi sedikit Pak sama kita Pak, seperti apa kondisinya dan waktu ya itu sesuatu ya bagi saya, sesuatu yang yang sangat mempengaruhi hidup saya. Akhirnya saya mengerti bahwa hidup itu harus punya arti dan manfaat untuk orang lain. Jadi waktu itu saya ya biasa, saya kira banyak prajurit mengalami seperti itu. Tapi bagi saya waktu itu, saya ambil kesimpulan bahwa tidak mungkin saya selamat. Karena pasukan sudah dikepung, peluru sudah hampir habis. Ya mau diapakan. Ya, jadi saya ingat ajaran-ajaran di agama Islam kan, kalau kita sudah siap untuk menghadap maut, kalau sudah siap dipanggil, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, saya sudah ucapkan, saya sudah tinggal itu aja. Dan Bapak sudah siap untuk? Sudah, waktu itu sudah. Jadi itu membuat saya akhirnya menerima, ya, pasrah. Hidup itu kita pasrah, kita berikhtiar, kita berjuang, tapi di ujungnya ya kita pasrah. Sekarang pun saya berjuang, saya terjun ke politik, saya membangun partai politik. Saya minta mandat dari rakyat, tapi di ujungnya saya pasrah. Bagaimana kehendak rakyat itu yang akan saya hormati. Seorang presiden Indonesia terpilih yang akan menjadi presiden secara legitimate harus mendapat dukungan proper dari kekuatan-kekuatan asing. Bapak percaya dengan itu?